Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita yang ada pada deskripsi YouTube ini. Ini kali ini masuk pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, saya kira ini lebih cenderung kepada apresiasi. Tapi akan saya baca WA-nya supaya sama kita berikan penjelasan. Assalamualaikum Pak Kua, izin Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya telah melihat video Bapak yang memimpin akad nikah dan juga pernah hadir langsung melihat Bapak menikahkan. Yang mau saya tanya Pak, mengapa pelaksanaan akad nikah acaranya dan cara-caranya agak berbeda dengan KUA kami, terutama masalah kartu nikah dan piagam, mengapa di tempat kami tidak ada? Kemudian khutbah nikah yang Bapak baca, khidmat dan terasa suasana ibadah akad nikahnya, kenapa di tempat kami tidak seperti itu? Apresiasi buat Bapak, mantap Pak, salam kami buat semua personil KUA Sibolga Kota ya Pak. Ya, terima kasih. Lanjutkan dan pertahankan pelayanannya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya sedang di kantor hari ini, saya lagi kerja. Para teman-teman juga sedang bekerja. Ini ada salam Bu dari apa ya Bu ya? Sampai ya Bu, salamnya ya. Pak Musalin, sampai salamnya ya. Mengapa berbeda? Terutama mengenai kartu nikah dan piagam. Sebenarnya kartu nikah sudah ada dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Itu buku nikah dan kartu nikah memang ada dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Jadi kami sekarang memang mencetakkan sampelnya. Mengenai KUA-KUA lain yang mungkin tidak memberikan sampelnya, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa mungkin rekan-rekan atau teman-teman di KUA lain menganggap bahwa dari barcode yang ada pada buku nikah yang terletak di sebelah tanda tangan kepala KUA itu atau PPN itu sudah bisa diangkat atau diambil, di-scan, kemudian dari situ bisa kita download kartu nikahnya. Memang di KUA Kecamatan Sibolga Kota kami memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kami, dan merupakan inovasi juga bagi kami bahwa pada saat akad nikah, kartu nikahnya sampel kami berikan kepada pasangan pengantin. Kemudian mengenai piagam yang kami berikan, itu adalah piagam penghargaan bagi para pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan atau mengikuti bimbingan penasehatan pranikah di KUA. Jadi sebelum mereka melakukan akad nikah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kami melakukan bimbingan penasehatan di KUA. Saya, Kepala KUA Kecamatan Sibolga Kota, juga kadang para penyuluh juga ikut bersama kami memberikan penasehatan kepada para calon pengantin. Jadi itu merupakan salah satu apresiasi kami kepada para pengantin, kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi mengenai Kepala KUA atau dan mengenai KUA-KUA lain yang tidak memberikan hal itu, kami tidak dapat memberikan alasannya ya, Adinda ya, yang bertanya. Karena kami hanya memberikan apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat, kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan semoga masyarakat puas menerima pelayanan dari kami. Kemudian mengenai, apa tadi satu lagi nih, mengenai khutbah nikah. Nah, khutbah nikah memang itu dapat dibaca sebelum akad nikah atau setelah akad nikah. Itu memang tidak termasuk dalam rukun nikah. Para KUA atau kepala penghulu sebenarnya sudah mengikuti uji kompetensi, sudah melalui uji kompetensi, sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagaimana melakukan memimpin prosesi akad nikah. Jadi bagaimana prosesi akad nikah di lapangan yang dilakukan oleh para teman-teman kita, kawan-kawan kita dari KUA, itu kembali kepada kemampuan kerjanya, kembali kepada tata caranya, tidak melupakan adat dan budaya di tempat kita melaksanakan akad nikah. Bahwa kami penghulu itu pernah diberikan suatu arahan pada saat mengikuti di bimbingan mengikuti BIMTEK ya, ataupun diikuti pelatihan, bahwa kami harus menghadirkan 3 unsur. Pertama, unsur pemerintahan. Jadi kami datang ke tempat suatu pernikahan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, kami datang juga untuk memastikan bahwa prosesi akad nikah yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Jadi unsur agamanya harus jelas dan dipastikan itu terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga mengenai unsur adat dan budaya. Ini unsur adat istiadat ini, adat dan budaya ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Bagaimana dengan pelaksanaan akad nikah di suatu daerah, adat istiadatnya itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Istilah katanya, mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi setiap tempat memiliki ciri khas masing-masing. Khusus kepada kami di kawasan Sibolga Kota, kami berupaya memadukan tiga hal ini. Unsur pemerintahan tetap melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh melanggar. Yang kedua, unsur agama, artinya hukum syariat Islamnya, kompilasi hukum Islam, fikih munakahat harus kami pastikan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, unsur adat dan budaya itu kami jalankan sebagaimana yang sudah lazim dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sibolga Kota. Demikian penjelasan dari kami dan terima kasih atas apresiasinya ya Bapak, ini saya kira Bapak atau Arinda nih. Ini kami sampaikan ya Pak ya, bahwa itulah yang bisa kami berikan kepada masyarakat, karena kami hanya ingin melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas apresiasinya. Wastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Membangun bangsa.